Suara Fuxing keluar, dan dia tampaknya sangat yakin bahwa wanita ini adalah Xiao Yan dari Dewa Kuno. Dia tampak diam dan tidak segera keluar. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi jika dia tidak keluar. Apa yang bisa dan akan dilakukan Fuxing. Lagi pula, Xiao Yan menggunakan klon wanita yang baru saja diambil alihnya. Amati situasi di Laut Pasir Bintang. Feng Xichang cerdas dan dia cepat menemukan polanya. Jika Anda pergi ke arah yang benar, monster luar angkasa yang Anda temui akan semakin lemah, atau bahkan menghilang. Jika arahnya salah, dampak spasialnya akan semakin kuat. Tentu, aturan ini juga merupakan tebakan dan penilaian Feng Xichang sendiri. Apakah itu benar? Namun hal itu masih belum diketahui. Hasilnya, kelompok orang ini sangat mempercayai Feng Xichang dan tampaknya tidak pernah meragukannya. Tetapi tampaknya keraguan tidak ada gunanya. Hanya Feng Xichang yang bisa membuat penilaian di sini. Dengan kecerdasan Feng Xichang, tampaknya tidak akan memakan waktu lama, tetapi tebakannya segera terpatahkan. Sebaliknya, mulailah bergerak ke arah di mana binatang angkasa itu berada. Itu masih belum benar. Saya pikir jalan keluar dari sini terlalu sederhana. Feng Xichang mencubit dagunya, mengerutkan kening, dan tampak sedang memikirkan pertanyaan ini. Namun Xiao Yan secara garis besar telah memahami aturan tersebut melalui wanita itu, dan cara berpikir Feng Xichang bermasalah. Teka-teki di sini ada di luar angkasa. Anti-inflamasi, saya memiliki jiwa ungu virtual, jadi saya mengerti. Saat bergerak di ruang angkasa, Anda dapat melihat titik awal yang tak terhitung jumlahnya di antara ruang-ruang tersebut. Dan inilah ujian Laut Pasir Bintang. Setelah memahami aturan di sini, Xiao Yan tidak lagi terlalu memperhatikan Laut Pasir Bintang. Ini memang masalah sulit bagi orang lain, tetapi tidak bagi Xiao Yan. Ini paling-paling hanya labirin. Tidak sulit untuk keluar asalkan Anda tahu jalan yang benar. Aku hanya tidak tahu level musuh apa yang bisa dijebak oleh lautan pasir bintang ini. Xiao Yan bergumam. Tidak mengetahui seberapa kuat laut pasir bintang itu, pandangannya langsung tertuju pada Fuxing yang marah. Lalu kita dapat menggunakannya untuk melakukan percobaan. Rekening Dewa Saham itu transparan bila dilihat dari luar. Mereka seperti berada di kompas, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang bisa dilihat dari luar dan yang terlihat hanyalah kubus emas. Xiao Yan melangkah maju dan tiba di luar Dewa Kuno, menatap Fuxing dan 3 orang lainnya dengan mata dingin. Aku tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa tumbuh begitu cepat dan menembus ke tingkat ketiga keabadian ilahi. Ketika Fuxing melihat Xiao Yan muncul, dia mendengus dingin dan berkata, 3 raja roh lainnya semuanya memancarkan aura kuat mereka sendiri. Apakah kamu takut? Xiao Yan berbisik kepada keempat orang itu yang tampak marah. Sekali melirik mereka, Anda dapat mengetahui psikologi mereka. Saya hanya takut pada level ketiga. Jika tidak seorang pun membantumu, aku akan membunuhmu di sini hari ini. Hanya seorang yang sia-sia, yang hanya bisa bersembunyi di balik orang lain dan dilindungi oleh orang lain. Aku benar-benar pikir aku punya kekuatan sebesar itu. Fuxing tidak dapat menahan tawa liarnya. Ada banyak kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. Namun mereka terus-menerus kehilangan satu sama lain hingga Xiao Yan menjadi cukup kuat untuk melawan mereka. Tetapi Fuxing tahu bahwa ini bukan suatu kebetulan, tetapi fondasi dari Yang Mulia. Dan kekuasaan serta sarana yang ditinggalkannya. Betapa sulitnya bagi mereka untuk membunuh Xiao Yan. Itu jelas jalan buntu, dan mereka jelas telah merencanakan segalanya, tetapi selalu ada seseorang yang dapat memecahkan kebuntuan itu. Pada akhirnya, ketidakmampuan membunuh Xiao Yan menyebabkan situasi saat ini. Xiao Yan tidak menyia-nyiakan kata-kata padanya.
Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Zhu Xingzi. Setelah tubuhnya mengembang hingga beberapa ribu kaki panjangnya, kertas emas besar yang menutupi langit dan matahari melesat ke arah keempat Raja Roh. Orang tua yang sebelumnya hampir berkonflik dengan Xiao Yan sedang mengamati pertempuran di sini dan menyaksikan Xiao Yan mengambil tindakan. Dia juga cukup tertarik dan tampaknya ingin melihat seberapa kuat Xiao Yan. Menghadapi keempat raja spiritual ini, Fuxing mendengus dingin, menyatukan dua jari, mengangkat tangannya dan menulis spanduk horizontal. Dalam sekejap, cahaya keemasan mengembun keluar dari batu di udara lalu membentang menuju jari bintang merah milik Xiao Yan. Xiao Yan tidak berhenti, melainkan mengambil 7 langkah berturut-turut di atas batu kental itu dan melesat turun. Keempat Raja Roh semuanya mengambil tindakan untuk menahan ledakan itu. Serangan Xiao Yan memaksa para Raja Roh untuk melawan. Tepat saat mereka hendak melawan, Xiao Yan tiba-tiba menghilang dan kembali ke Dewa Kuno, mengabaikan keempat Raja Roh. Dewa Kuno bergegas menuju Sahai Fuxing baru dengan kecepatan tinggi dan mendongak. Tampaknya ada api yang berkobar membakar liar di matanya. Kali ini Xiao Yan benar-benar membuatku marah. Rasanya seperti ditampar di wajah, dan Anda sudah siap secara mental untuk membalasnya. Fuxing sangat marah sehingga dia langsung membuang lengan bajunya. Tanpa mempedulikan banyak hal, orang ini berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju lautan pasir berbintang. Xiao Yan memasuki ruang pertama. Feng Xichang memasuki ruang yang sama dengan batu itu, dan para Raja Roh mengikutinya dari dekat. Namun, saat mereka masuk, Xiao Yan telah memilih pusaran untuk dimasuki dan tiba di ruang berikutnya. Setelah beberapa kali berpindah tempat, keempat Raja Roh itu terdiam di suatu tempat, menatap ke arah 3 pusaran air di atas kepala mereka. Mereka kehilangan jejak. Fuxing mengumpat orang terkutuk itu. Tetapi sekarang mereka hanya bisa meraba-raba untuk maju, sementara Xiao Yan terus maju ke depan. Ragu-ragulah sejenak sebelum membuat pilihan. Situasi Feng Xichang tidak berjalan baik. Mereka bertemu dengan makhluk angkasa berkepala 3 yang kekuatan militernya sebanding dengan tingkat keempat Dewa Abadi. Mengandalkan keunggulan jumlah untuk melawan dengan susah payah. Sial, pusarannya terhalang. Jika kita tidak membunuh mereka, kita tidak akan bisa pergi. Xiao Yan melihat melalui tatapan wanita itu. Melihat hal itu, dia mengabaikannya dan tetap menentukan pilihannya serta terus melangkah maju. Tempat ini seperti gua Kares yang rumit dengan gua-gua yang tak terhitung jumlahnya tetapi hanya satu gua yang mengarah keluar. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda harus kembali dan memulai dari awal lagi. Dewa Kuno bergerak maju mundur dengan cepat. Tidak berhenti, memilih pusaran yang tepat tetapi sebagai anti-inflamasi berkembang. Meskipun arahnya benar, mereka masih bertemu dengan binatang buas luar angkasa, dan tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh Xiao Yan. Saat Xiao Yan melangkah maju, dia melihat sebuah kerangka duduk bersila di suatu tempat di area misterius. Tulang-tulang putih itu tampak sangat bening, dengan cahaya keemasan mengalir melaluinya. Ini adalah tulang-tulang yang ditinggalkan oleh para dewa abadi. Terdapat massa bulat hitam seukuran telapak tangan di perut. Anda dikelilingi oleh lingkaran cahaya ungu dan tak seorang pun dapat membawa Anda pergi, tak seorang pun. 2 sinar cahaya merah berkelebat liar di rongga mata hitam kerangka putih itu, dan sudah ada lebih dari selusin mayat di kehampaan di sekitarnya. Mayat-mayat itu semuanya tampak seolah telah dipotong-potong dan disatukan secara acak, tampak sangat tragis. Dilihat dari sisi lain, tampaknya ini adalah akhir dari Laut Pasir Bintang.